Mohon perhatian kita terhadap penyampaian warta pelayanan hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 yang disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan ibadah Gemit Salom Ende yang memerlukan informasi pelayanan atau memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi presbiter yang bertugas sesudah ibadah ini di ruang konsistori, atau menghubungi koordinator yang masing-masing, atau datang langsung ke sekretariat Gereja Salom Ende hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 13.00. Kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, serta sukses dalam usaha pekerjaan serta tugasnya. Ketiga, Majelis Jemaat turut berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan, antara lain keluarga Togo Mere dan Pulele Sukalumba di Rayon IP Selatan 6 atas meninggalnya anak Alexandra Togo, keluarga Villa T. Saudale di Rayon Wolona 1 atas meninggalnya Bapak Richard Edward Villa, dan keluarga Kalepeno Liamanu atas meninggalnya anak Kevin Karisma Kale di Rayon IP Selatan 2. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan, serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan iman. Keempat, pelayan ibadah Minggu 2 Agustus 2026, pukul 6 dan pukul 8 Wita oleh Pendeta Mercy A. Talan Letelai STH MM, pukul 17 dan Lapas Ende oleh Pendeta Firdaus A. Solopide Mesa STH. Pos pelayanan Bukit Sion Nangapanda oleh Pendeta Soneta L. Paulus Nanotek STH dan Undana 2. Siaran RI Senin 3 Agustus 2026. Mutiara Pagi pukul 5:10 Wita oleh Capik Grace S. Duka Espil. Mimbar Agama Kristen pukul 20.30 Wita oleh Pendeta Fernando Paulus STH. Kelima, jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 Juli 2026, laki-laki 423 jiwa dan perempuan 519 jiwa. Keenam, petugas liturgi Minggu 9 Agustus 2026 adalah Presbiter Lingkungan 1. Jadwal ibadah rayon Selasa dan Kamis tanggal 4 dan 6 Agustus 2026 seperti pada edisi cetak, dan apabila ada perubahan akan disampaikan oleh majelis rayon masing-masing. Dan bacaan Alkitab terambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 8, Ester 5 ayat 1 sampai 8 dengan tema peran keluarga, istri, pemimpin demi kesejahteraan masyarakat. 9. Jadwal perkunjungan pendeta di rayon-rayon. Pendeta Firdaus A. Solopide Mesa STH di IP Utara 2, Capik Grace Duka Espil di Rayon Kelimutu. Berikut pelayanan ke pos pelayanan Bukit Sion Nangapanda. Minggu 2 Agustus 2026, Majelis dan Jemaat Rayon Undana 2. Minggu 9 Agustus 2026, Majelis dan Jemaat Rayon Melati 1. Minggu 16 Agustus 2026, Majelis dan Jemaat Rayon IP Selatan 3. Minggu 23 Agustus 2026, Majelis dan Jemaat Rayon IP Selatan 2. Dan Minggu 30 Agustus 2026, Majelis dan Jemaat Rayon Undana 1. Berikut bacaan ibadah kategorial fungsional. Ibadah par dilaksanakan pada hari ini Minggu di semua titik pelayanan.
Khusus remaja akan berlangsung di Gedung Gereja Salom Ende pukul 10 WITA. Untuk itu, dimohon para orang tua dapat memotivasi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Ibadah perempuan gemit dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2026 jam 5 sore di Gereja Salom Ende, yang memimpin adalah Penatua Kusuma Dewi. Ibadah kaum bapa gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Agustus 2026 jam 6 sore di Gereja Salom Ende. Ibadah persekutuan doa dilaksanakan di semua titik pelayanan persekutuan doa. Berikut telah mendaftarkan nama untuk pemberkatan nikah atas nama Saudara Andrianto Umpu Janji dan Saudari Sisilia Jani pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Ini adalah pembacaan nama yang ketiga. Ibadah penggemelan akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 jam 10 pagi di gereja. Mohon kehadiran orang tua, saksi, dan majelis rayon Pupui. Berikut disampaikan kepada jemaat bahwa kelas katekisasi sidi khusus dan pranikah dilaksanakan hari ini 2 Agustus 2026 pukul 12 WITA. Karena itu, semua peserta katekisasi pranikah wajib hadir dalam kegiatan dimaksud. Berikut pelayanan nikah massal dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Untuk itu, mohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftar di sekretariat setiap hari dan jam kerja. Berikut, dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menyelenggarakan gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 6 Agustus 2026, waktu jam 8 pagi dan seterusnya, tempat halaman kantor Bupati Ende. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pangan murah dapat mengunjungi stand dimaksud. Berikut, Majelis Jemaat telah menerima 2 buah surat pernyataan ahli agama atas nama Saudari Matilda Mategaha dan Saudari Victoria Feni Hanajara. Selamat bergabung dalam barisan jemaat Gemit Salom Ende. Pembacaan surat pernyataannya akan dilaksanakan pada kebaktian ketiga nanti. Informasi aliran kas jemaat Salom Ende tanggal 27 Juli 2026 sampai dengan 1 Agustus 2026. Saldo kas jemaat per 25 Juli 2026 Rp53.915.105.64. Penerimaan per 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 Rp61.645.000. Total saldo awal dan penerimaan Rp115.560.105.64. Pengeluaran per 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 Rp63.249.500. Saldo kas jemaat per 1 Agustus 2026 Rp52.310.605.64. Terdiri dari bank Rp501.906.605.64 dan tunai kas Rp404.000. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Salom Ende yang memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca pada papan pengumuman atau dapat langsung ke Sekretariat Jemaat Salom Ende setiap hari dan jam kerja sejak hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai 13.00 WITA. Terima kasih. Majelis Jemaat Salom Ende Bendahara Diaken Martaraga, Sekretaris Penatua Ruben Lairiu dan Ketua Pendeta Suneta Al Paulus Nenotek STH. Demikian warta pelayanan hari ini.
Atas perhatian kita semua kami sampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam. Shalom, Bapak Mama umat Tuhan sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam tata ibadah Minggu Bulan Kebangsaan dengan terang tema berdoa dan berbakti bagi bangsa. Umat Tuhan yang dikasihi Allah, hari ini kita beribadah di minggu pertama bulan kebangsaan dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa dan menggunakan liturgi Gemit model 1. Saudara-saudariku, ada banyak persoalan yang marak di tengah masyarakat dan bangsa kita masa kini. Kesulitan ekonomi, kemiskinan, stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan infrastruktur seperti sekolah, jembatan, dan jalan. Dan alam, generasi muda yang hancur, banyak kasus AIDS, HIV, nilai rupiah yang melemah. Kini timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita peka dan prihatin, atau malas tahu, atau mengeluh dan marah? Atau kita menangis dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membawa persoalan bangsa kita ke hadapannya? Pilihan kini ada pada kita. Di minggu pertama bulan kebangsaan ini, kita akan sama-sama belajar dari sikap Nehemia terhadap keterpurukan bangsanya dengan berdoa. Untuk itu, marilah dengan sikap berdiri dan menyembah Allah yang selalu menyambut anak-anaknya yang datang berdoa dan memohon kepadanya dengan melakukan NKB 140 ayat 1 dan 3.
Ibadah minggu pertama bulan kebangsaan saat ini berlangsung karena anugerah dari Allah Bapa yang Esa, oleh kasih Yesus Kristus, Anak Tunggal Sang Bapa, dan dalam tuntunan Roh Allah Maha Kudus. Damai sejahtera, selamat, serta sukacita dicurahkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang menyembah Ketiga yang Esa. Tercurah bagi hamba-Nya juga. Umat Tuhan, Shalom. Kitab Nehemia pasal 1 ayat yang kelima merupakan bagian bacaan Alkitab yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah minggu saat ini. Firman Tuhan berbunyi, Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita merenungkan salah dan dosa kita sebagai warga negara, mengakuinya di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dengan kerendahan hati, mengaku bahwa kami sering lalai mengasihi sesama, kurang peduli terhadap bangsa dan negeri kami, serta kurang setia berdoa dan berbakti bagi Indonesia. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Perbaharuilah hati kami agar menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, kebenaran, dan damai sejahtera, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan dan bangsa ini diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kristus
Umat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 berkata, "Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Demikian berita anugerah dari Allah. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami membawa pujian padamu. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Umat Tuhan, mari kita menaikkan Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita, Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab di pagi hari ini yang terambil dari
Kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Nehemia pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kembali kami diberi kesempatan untuk kami duduk, berdiam di hadirat Tuhan. Mensyukuri atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, di dalam ibadah kami pagi ini, kami telah menyiapkan hati kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan Engkau mau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Baik kami yang berdiri atas nama Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, juga kami yang duduk untuk mendengarkan pengajaran di pagi hari ini. Bapa, Engkau mengurapi kami, menolong kami dengan Roh-Mu, agar setiap firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, namun mendapat bagian dalam kehidupan kami. Bapa Roh Kudus, ajari kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar dari hari ke hari hidup kami diubahkan, kami dibaharui untuk menjadi pribadi yang baru di dalam Yesus. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Guru yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah hatimu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami, orang-orang Israel, telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu, dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu, demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang-Mu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan
dengan kekuatan-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuat. Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku jadi juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki bulan kebangsaan Gemit yang telah ditetapkan oleh Sinode Gemit sebagai dasar atas kasih Allah yang berdaulat dan berlimpah bagi gereja dan bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang bulan ini kita diajak mengingat kembali bahwa kita dipanggil bukan hanya menjadi warga kerajaan Allah, tetapi juga warga negara Indonesia. Tema besar bulan kebangsaan Gemit tahun ini ialah Allah memilih umat dan bangsa yang berbalik padanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema ini lahir dari kesadaran akan realitas bangsa kita yang belum sepenuhnya sempurna. Kita masih menjumpai berbagai bentuk ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, keretakan relasi sosial yang mengancam kedaulatan bangsa. Dalam situasi tersebut, gereja dipanggil untuk ikut hadir dalam realitas bangsa dan memberi warna baru dengan menjadi garam dan terang yang memperkaya kebangsaan dengan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, tema besar tadi kemudian dijabarkan dalam tema-tema mingguan. Dan khusus untuk minggu pertama hari ini, tema yang mengarahkan kita dalam perenungan saat ini berbunyi berdoa dan berbakti bagi bangsa. Berdoa dan berbakti bagi bangsa. Pertanyaan atas tema ini ialah mengapa berdoa dan mengapa berbakti bagi bangsa penting untuk dibicarakan saat ini? Jawabannya bisa kita kembali pada apa yang disampaikan bagi kita sejak awal ibadah tadi pada bagian panggilan beribadah. Di sana tadi kita dengar bahwa di balik berbagai kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan berbangsa, ada pula berbagai persoalan yang saat ini sedang marak terjadi di tengah masyarakat. Kesulitan ekonomi, kemiskinan,
stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan alam, tingginya kasus HIV/AIDS, maraknya prostitusi online dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, terhadap semua kenyataan tersebut, kita terpanggil untuk berdoa dan berbakti bagi bangsa kita dengan harapan bangsa kita segera dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar khusus dari salah satu tokoh dalam Alkitab bernama Nehemia. Nehemia dalam konteks bacaan kita adalah seorang tersohor di Kekaisaran Persia. Meskipun Nehemia adalah keturunan orang Yahudi dan karena itu statusnya ialah seorang tawanan, namun dalam kerajaan yang dipimpin Aratasasta pada saat itu, ia dipercayakan sebagai juru minuman raja. Kepercayaan ini dalam kedudukannya sebagai juru minuman raja, ini suatu kedudukan yang strategis di istana. Karena apapun yang hendak dicicipi oleh raja, pasti Nehemia adalah orang pertama yang mencicipinya. Nehemia harus cek terlebih dahulu apakah menu yang dihidangkan untuk raja itu sudah sesuai dengan keinginan raja atau belum. Nehemia harus cek dulu apakah menu yang dihidangkan untuk raja itu ada racun atau tidak. Dengan posisi yang dekat dengan kekuasaan, Nehemia pasti memiliki kenyamanan. Namun kenyamanan berada dalam istana itu tidak membuat Nehemia lupa akan asal usulnya. Nehemia sadar dari mana ia berasal. Itu sebabnya ketika Hanani, salah seorang saudaranya dari Yerusalem, datang ke Susan, pusat kerajaan Persia saat itu, ia segera bertanya kepada Hanani tentang kondisi Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hanya orang yang menaruh rasa dan perhatian pada sesuatu yang akan melakukan hal itu. Ketika Nehemia bertanya demikian, itu sebagai bukti kepedulian dirinya terhadap negerinya. Dan jawaban Hanani membuat Nehemia terpukul. Ia terpukul karena Hanani menyampaikan kepadanya bahwa orang-orang yang tersisa di sana ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah runtuh dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bukan sekedar kehancuran fisik, tapi ini runtuhnya tembok Yerusalem dan terbakarnya pintu-pintu gerbang. Ini sebagai tanda kehilangan kehormatan. Tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya adalah tanda kehormatan bangsa Israel di hadapan bangsa lain. Dan kenyataan ini membuat hati Nehemia terpukul. Sebagai seorang yang peduli terhadap tanah airnya, ia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari.
Selain itu, ia berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit tentang keadaan kotanya. Dalam doanya, ia tidak menuntut status bangsanya sebagai umat pilihan Allah. Tapi ia segera sadar bahwa karena dosa umat Israel, mereka dihukum oleh Allah demikian. Itu sebabnya dalam doa yang ia sampaikan, ia memulai dengan pengakuan terhadap dosa yang telah dilakukan Israel kepada Allah. Nehemia berkata, "Aku dan kaum keluargaku telah berdosa." Kalimat ini menarik sebab sesungguhnya Nehemia tidak ikut membangun penyembahan berhala yang menyebabkan pembuangan terjadi. Nehemia bahkan lahir di tanah Persia, bukan di Yerusalem. Namun ia berkata mereka telah berdosa. Ia tidak berkata bahwa mereka telah berdosa, melainkan ia berkata bahwa kami telah berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, disinilah kita melihat bahwa Nehemia mengidentifikasi diri dengan bangsanya. Ia ikut mengambil bagian dalam tanggung jawab dosa yang dilakukan bangsanya. Dan Nehemia tidak berdiri di luar bangsanya sebagai hakim yang menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Nehemia menyampaikan penyesalan, ia melanjutkan dengan komitmen untuk berbalik kepada Allah. Komitmen itu didasarkan pada janji kesetiaan Allah. Nehemia mengingat janji Allah kepada Musa, dan Musa pernah menyampaikan kepada bangsa ini bahwa komitmen untuk kembali kepada Allah adalah satu-satunya jalan datangnya pertolongan dalam kesesakan. Ia berkata, Allah akan mengumpulkan mereka kembali apabila mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, apa yang dilakukan oleh Nehemia membuktikan baktinya kepada bangsanya. Ia sebenarnya sudah nyaman di istana Raja Persia, tapi ia ingat dari mana ia berasal. Ia tidak lupa diri dan lupa asal usulnya. Ia tetap sadar bahwa ia adalah orang Israel yang terpanggil untuk berdoa dan berbakti kepada bangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari penjelasan teks ini saya mengutip beberapa pesan bagi kita. Kita berefleksi melalui perenungan firman Tuhan ini di bulan kebangsaan ini. Apa saja pesan yang dapat kita ambil dan pelajari dari bacaan firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa Israel sangat kuat saat ini? Karena nasionalisme dan patriotisme orang Yahudi tidak diragukan. Mereka berulang-ulang mengalami pembuangan, namun dimanapun mereka dibuang, hati mereka hanya ada pada Yerusalem. Itu sebabnya dalam perayaan Paskah yang mereka lakukan, di perantauan mereka selalu akan akhiri doa mereka dengan berkata,
tahun depan di Yerusalem. Dan itu bagaikan sebuah ungkapan yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan segera menolong mereka. Meskipun belum pasti tahun depan mereka merayakan Paskah di Yerusalem. Tapi rasa nasionalisme mereka membuat mereka terus bersemangat untuk kembali dan membangun Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan bagi kita, kalau nasionalisme dan patriotisme Israel membuat mereka menjadi kuat seperti saat ini, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Apakah nasionalisme kita akan membara saat bangsa ini terpuruk, atau malah kita mau untuk kabur saja dulu? Kabur saja dulu mungkin membuat kita merasa aman. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, rasa aman itu hanya sementara. Karena Indonesia yang membuat kita berharga dan berdaulat. Maka pesan pertama hari ini bagi kita melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan kuat kalau dalam diri kita ada nasionalisme dan patriotisme. Kalau pemerintah mengimbau kita untuk pasang bendera dan umbul-umbul mulai tanggal 1 Agustus, maka bagi yang belum pasang, pulanglah dan pasanglah. Karena kita patut berbangga sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat ini. Itu pesan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sadar atau tidak sadar, kita harus akui bahwa bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaikan tembok Yerusalem yang roboh, banyak hal tidak baik-baik saja. Ada berbagai masalah seperti yang saya ungkap di awal tadi. Dan dalam keadaan yang demikian, mari kita tunjukkan kepedulian seperti Nehemia. Nehemia bisa saja tidak peduli karena ia sudah hidup sangat nyaman di Susan, di istana Raja Persia. Namun kepekaan dan kepedulian Nehemia dibuktikan melalui tindakan nyata dalam doa dan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan kita melakukan yang sebaliknya dari itu. Kalau tahu ada persoalan dalam bangsa tapi malas tahu. Malah yang lebih parah ialah sudah tidak peduli, kita bikin lagi tambah soal lagi. Hal-hal seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini bukan tindakan iman seorang Kristiani. Itu pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan firman Tuhan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mengakui dosa dan berkomitmen untuk berubah itu adalah kunci bagi terjadinya pemulihan. Nehemia dalam doanya segera sadar bahwa mereka bernasib demikian karena dosa bangsanya. Butuh kesadaran kolektif dari kita terhadap apa yang dibuat oleh bangsa. Jangan saling menyalahkan. Di medsos kita lihat banyak sekali. Banyak
masing-masing mau benar sendiri. Tidak ada yang mau kalah. Maka mari kita kembali dan berefleksi untuk tidak saling menyalahkan, tidak saling mengalahkan, melainkan menyadari diri dan berkomitmen untuk berubah. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Berbakti bagi bangsa adalah sikap iman yang benar. Kita lihat sekarang sangat berbeda dengan masa-masa yang dulu. Perbedaan itu sangat nampak. Saya bandingkan ketika masa saya kecil. Masa saya masih kecil, setiap Jumat semua masyarakat itu kerja bakti. Entah membersihkan lingkungan, entah menanam pohon, memperbaiki jaringan air dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan masa sekarang, sedikit-sedikit harus uang. Lihat sampah bertebaran di got-got, malas tahu. Pemerintah himbau untuk jaga kebersihan, bukan ikut arahan dari pemerintah, tapi malah kita juga yang bikin kotor tambah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak terpanggil untuk berbakti bagi bangsa jika kita melakukan hal-hal seperti itu. Berbakti bagi bangsa, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya tugas pemerintah. Itu adalah panggilan setiap warga negara termasuk gereja. Sebagai guru, kita berbakti melalui pendidikan yang jujur dan tanggung jawab penuh. Sebagai petani dan nelayan, kita berbakti dengan rajin bekerja dan juga ikut memelihara ciptaan. Sebagai ASN, kita berbakti dengan integritas dan pengabdian sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa, kita berbakti dengan belajar sungguh-sungguh agar kesuksesan itu dapat kita raih. Sebagai pelayan gereja, kita berbakti dengan menghadirkan kasih Kristus dalam masyarakat dan berani menyatakan suara kenabian kepada kekuasaan yang korup. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai warga negara, kita berani menyuarakan kebenaran, menolak korupsi, merawat persaudaraan, menghargai perbedaan, menjaga keutuhan bangsa, dan menghadirkan damai di lingkungan tempat Tuhan menempatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ini catatan-catatan refleksi pesan firman Tuhan bagi kita memasuki bulan kebangsaan ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat untuk menjadi Nehemia masa kini yang mau terus berdoa dan berbakti bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan ada seorang tokoh pendiri bangsa, namanya Johannes Leimena. Dia bilang orang Kristen itu memiliki dua kewargaan, warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia. Maka mari lakukan segala sesuatu dengan segenap hati,
untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bangsa kita. Selamat berefleksi dari pesan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya saat ini. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Pemuda. Dipersilakan.
Umat Tuhan, mari saya undang bangun berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan terkasih, saatnya kita akan ada dalam persembahan syukur. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam ibadah minggu bulan kebangsaan saat ini, kami mau bilang, terpujilah Tuhan, pemilik kasih karunia dan berkat. Jujur kami mengakui ya Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Masalah, persoalan dalam kehidupan kami, bahkan bangsa kami. Tapi kami peduli bahwa Allah juga peduli dalam kehidupan kami dan bangsa kami. Engkau adalah Allah satu-satu penolong bagi kami dan yang akan menopang kehidupan kami dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, merespon semua yang baik yang telah kami terima. Kami akan memberikan persembahan, baik itu kolekte, nasar, perpuluhan, diakonia, pembangunan dan ungkapan syukur lainnya. Kami mohon
Tuhan memberkati dan berkati usaha dan kerja kami agar kami terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan untuk menyatakan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Syukur atas perkenanan-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk bersekutu bersama Engkau saat ini di dalam gereja-Mu. Melalui persekutuan ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang telah diberitakan. Biarlah apa yang kami dengar dari firman-Mu ya Tuhan, itu semua senantiasa kami pelihara di dalam kehidupan kami. Sehingga seperti Nehemia, dimanapun kami Engkau utus ya Tuhan, kami terus dapat memberi diri kami dalam karya dan pengabdian bagi gereja dan bagi negara kami tercinta. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk 1 minggu yang telah kami lewati. Ada berbagai pengalaman iman yang telah kami alami di dalam 1 minggu yang telah kami lewati ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka umat-Mu yang mengalami pergumulan iman di sepanjang minggu yang telah berlalu. Umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya menolong mereka. Umat-Mu yang berduka, khususnya 3 keluarga dalam jemaat Tuhan yang berduka di sepanjang minggu yang berlalu. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan menghibur anak-anak-Mu yang berduka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit,
khususnya anak ribut di Muhau yang saat ini lagi dirawat, ditangani oleh medis karena keadaan sakit di rumah sakit di Kupang. Tuhan menolong untuk pemulihan anak ribut di Muhau ini. Tuhan bekerja menguduskan dengan cara Tuhan lewat makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan medis. Semua itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk mendatangkan kesembuhan bagi anak ribut di Muhau yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, selain kami mendoakan mereka yang ada dalam berbagai pergumulan iman dan pergumulan hidup, kami juga mau menyatakan syukur kami atas berbagai kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama mereka yang mengalami hari-hari bahagia sepanjang minggu yang telah berlalu. Baik itu hari bahagia pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan, serta hari-hari bahagia lainnya. Bersama mereka kami bersyukur kepadamu saat ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersyukur Tuhan mengantarkan kami masuk di dalam bulan Agustus, di mana bulan yang kami rayakan sebagai bulan kebangsaan. Dan di momen bulan kebangsaan yang kami maknai saat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bulan kemerdekaan yang kami jalani saat ini. Biarlah pemaknaan yang kami lakukan saat ini melalui perayaan bulan kebangsaan kiranya berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah-daerah. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Ende. Hamba-hambamu ini adalah pemimpin kami yang Engkau tetapkan sebagai pelayan masyarakat. Karena itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka bangsa ini terus diberkati oleh Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa segala dinamika dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam segala sesuatu yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu bagi gereja-Mu. Gereja Masehi Injili di Timor, kemajelisan di semua lingkup pelayanan. Kiranya Engkau tuntun dan berkati senantiasa. Secara khusus pelayan dalam lingkup Jemaat Shalom Ende, para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengajar, pengurus BPP, UPP, koster, tata usaha, security. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu sehingga melalui diri dan kehidupan mereka nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami juga memohon ya Tuhan, kami akan menjalani minggu yang baru dengan berbagai aktivitas. Tuhan kiranya menyertai kami sehingga kami boleh melewati minggu yang baru dengan baik. Ada berbagai banyak pergumulan di dalam keluarga-keluarga kami, berkaitan dengan pekerjaan, usaha, studi, masa depan anak-anak kami, masa depan dan harapan-harapan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya
jauhkan kami dari segala kecelakaan dan berbagai tantangan iman lainnya yang melemahkan iman kami. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menikmati kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini ya Tuhan. Seturut kasih-Mu bagi kami. Ya Tuhan, inilah apa yang telah kami doakan dan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami telah datang dan berdoa kepadamu Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya undang bangun berdiri. Umat yang dikasihi Allah, berdoa dan berbakti bagi bangsa adalah panggilan kita. Karena itu, jangan merugikan pihak lain dengan tindakan negatif. Jangan menjadi sumber masalah bagi sesama. Sebaliknya, kembangkan talenta yang kita miliki. Berdoalah bersama keluarga bagi bangsa Indonesia. Belajar dan bekerjalah secara baik dan benar untuk membantu kemajuan masyarakat dan bangsa. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai duta kerajaan-Mu yang rindu mendoakan bangsa kami, melakukan yang terbaik dari apa yang kami miliki, sehingga membawa perubahan dan pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Roh Kudus menolong kami. Sesuatu yang besar pasti
Umat Tuhan, pergilah dalam hidupmu, arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati engkau. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Supaya oleh tuntunan Roh Kudus, jalan Tuhan dikenal di bumi dan karya keselamatannya di antara segala bangsa. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dunia yang luka, kemit berlayar tabah. Badai di laut seram, angin menerpa keras, gelap hampir sentuh sakit, kami balut luka, kuatkan yang lemah, beri makan dan minum, kami dengar dan anggun, tangisan dalam pilu, meski ada luka di dunia yang luka. Tuhan yang setia di dunia yang luka, kami berdoa, sembuhkanlah kami di dunia yang luka. Suara Tuhan manis tenanglah kini kami, dunia yang luka, Yesus sembuhkan, Tuhan jaga.